Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama yang terhormat kepada Profesor Dr. Haji Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari dan kepada Dr. Haji Jasminto Magister Agama selaku Dekan FAI Unhas dan kepada Dr. Haji Hanifuddin Magister Agama Pendidikan selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam Universitas Hasyim Asy'ari. Baik, di sini saya akan menjelaskan peta imajinasi yang berjudul Hakikat Manusia dalam Hubungannya dengan Pendidikan. Sini pertama adalah manusia sebagai anas, manusia sebagai makhluk sosial, yaitu digunakan untuk menggambarkan manusia dalam konteks hubungan dengan sesama. 2. Al-Bashar, manusia sebagai perspektif biologis sebagai keturunan Adam. Al-Bashar menekankan aspek fisik seperti keturunan, tubuh, dan struktur biologis. Dan ketiga, Bani Adam, pembagian ras dan suku manusia sebagai keturunan Adam. Ini menekankan keanekaragaman umat manusia dalam berbagai aspek budaya, bahasa, dan etnis, tetapi tetap satu kesatuan dalam keturunan atau asal-usulnya. Dan yang keempat, Al-Insan, aspek spiritual dan intelektual manusia. Sila ini menekankan manusia untuk mencapai tujuannya atau kesempurnaannya melalui pendidikan dan pengembangan diri. Dan yang kedua ada kedudukan manusia sebagai subjek dan objek filsafat pendidikan Islam. Pertama ada subjek, manusia sebagai subjek aktif yang memiliki potensi untuk mengembangkan diri. Sebagai subjek pendidikan, manusia memiliki kewajiban dan memiliki tanggung jawab untuk belajar dan pengembangan diri. Yang kedua ada objek, yaitu makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan manusia menurut fitrah masing-masing. Dan yang ketiga ada peran dan kontribusi manusia dalam pendidikan Islam. Yang pertama, sebagai pendidik. Seorang pendidik tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga mengajarkan akhlak dan moral. Yang kedua, sebagai teladan. Seorang pendidik harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didiknya. Yang ketiga, sebagai pemelihara ilmu. Seorang pendidik harus menjaga ilmunya dan menyebarkannya, dan memastikan ilmunya digunakan dengan baik. Yang keempat yaitu sebagai peneliti dan pemikir. Manusia memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian dan berpikir secara kritis. Dan yang terakhir sebagai agen perubahan sosial. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan individu, tetapi juga untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Yang keempat adalah karakteristik pendidikan dalam masyarakat, yaitu pertama, tradisional, penekanan pada hafalan, yaitu anak-anak dituntut untuk lebih banyak mengandalkan hafalan dan pengulangan. Yang kedua, orientasi pada teks, yaitu mereka harus menjawab jawabannya sama dengan yang ada di buku, bukan dari hasil pemikirannya sendiri, walaupun intinya sama dengan di buku. Dan yang kedua ada modern, yaitu penekanan krisis, yaitu mendorong pemikiran krisis dan analisis. Dan terakhir integrasi ilmu, yaitu menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.